Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Memuji dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menambah kenikmatan kepada kita dan semoga kita pun semakin pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Sehingga ketika kita pandai bersyukur, ya, maka insya Allah kita akan mengarungi kehidupan ini tanpa ada beban apapun. Insya Allah ketika kita pandai bersyukur, maka kenikmatan-kenikmatan akan senantiasa kita rasakan dari waktu ke waktu. Namun berbeda ketika kita tidak pandai bersyukur, maka kebaikan apapun yang Allah berikan kepada kita, keberuntungan apapun yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan apapun yang Allah berikan kepada kita, itu tidak akan terasa kenikmatannya. Semua akan menyesakkan dada kita kalau kita tidak pandai bersyukur. Bersalawat dan mengucapkan salam kepada junjungan kita Habibul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang akidah, turunan dari materi qada dan qadar. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena akidah itu kan pondasi, akidah itu dasar. Kalau pondasinya bagus, sebuah rumah, kalau Bapak Ibu membangun sebuah rumah dan pondasinya bagus gitu ya, maka bangunan rumah di atasnya pun akan kelihatan bagus. Bangunan rumah di atasnya itu tergantung pondasinya. Kalau pondasinya segi 5, maka bangunan pun segi 5 rumahnya itu. Belum pernah kan kita melihat pondasinya persegi kok bangunannya itu lingkaran, kan nggak ada gitu ya. Mesti bangunan di atasnya sebagus apapun tergantung dari pola pondasi di bawahnya. Nah, itulah kondisi akidah. Dan akidah itu kalau kita visualkan ke dalam diri kita, akidah itu ada di dalam dada. Ya, kalau syariah itu ada di dalam kepala, maka akidah itu ada di dalam dada. Maksudnya apa? Maksudnya ketika berkaitan dengan akidah, maka kewajiban kita, tugas kita adalah mengimaninya. Sudah, itu cukup. Gitu. Mengimaninya saja. Tidak perlu yang lain. Gitu ya. Nah, sebelum materi ini kita sudah membahas tentang apa itu qada dan qadar, bagaimana sekelumit permasalahan dulu. Permasalahan qada dan qadar ini memakan korban Bapak Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca sejarahnya, permasalahan qada dan qadar ini memakan korban. Beberapa ulama menjadi korban atas kejadian ini, gitu ya. Dan ini sampai sekarang masih ada gitu permasalahan qada dan qadar itu. Nanti manusia itu akan terbagi menjadi 3. Ada yang memahami A, ada yang memahami B, ada yang memahami C, gitu ya. Nah, runutan atau turunan dari qada dan qadar itu masalah rezeki. Di dalam memahami rezeki pun manusia terbagi menjadi 3, gitu ya. Demikian juga termasuk turunan dari masalah qada dan qadar itu adalah masalah tawakal. Dalam tawakal pun, gitu ya, manusia atau kaum muslimin itu terbagi menjadi 3 kelompok juga, gitu ya. Ada yang istilahnya kelompok qadariyah, ada yang kemudian kelompok mu'tazilah. Itu akan senantiasa seperti itu, termasuk dalam masalah doa, gitu ya. Nah, kenapa kita penting membahas doa ini? Karena begini, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam terkaitan dengan doa yang kita panjatkan, kan gitu? Bagaimana pandangan Islam, bagaimana Islam mendudukkan doa yang kita panjatkan ini, gitu ya. Apakah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyelesaikan seluruh masalah kita?
Bukankah manusia itu tempatnya masalah? Adakah manusia di dunia ini yang tidak punya masalah? Kan tidak. Dan salah satu penyelesaian masalah itu adalah dengan berdoa. Nah, apakah doa itu bisa diandalkan untuk menyelesaikan masalah kita? Atau jangan-jangan doa itu hanya formalitas saja? Kita punya masalah, misalkan sekarang kalian masalah yang umum yang terjadi sekarang itu kan masalah ekonomi. Pingin sekolah, anak sekolah butuh tiun duit, nah gitu ya. Mau bekerja pun butuh duit. Penampilan yang mentereng pun butuh duit, butuh uang, kan gitu. Sekarang apa-apa kan butuh uang. Semalam bapak-bapak warga di sini tasyakuran, butuh uang tidak? Betul, kan begitu. Nah, itu bapak-bapak ya. Jadi, nah permasalahan ini gitu ya. Bagaimana di dalam Islam itu, gitu ya? Apakah dengan doa semua permasalahan bisa selesai kan gitu? Nah, jangan-jangan doa itu hanya formalitas saja. Kita punya masalah, kita selesaikan dengan ikhtiar. Untuk mendampingi ikhtiar kita berdoa. Artinya apa? Artinya sebenarnya selesainya masalah itu bukan karena doa, gitu, tetapi karena ikhtiar kita. Nah, apakah seperti itu kedudukan doa di dalam pandangan kaum muslimin itu, di dalam Islam itu, sehingga doa itu hanya sebagai pelengkap penderita? Masalah apapun ya kalau kita ikhtiar bisa selesai. Doa itu ya kalau mau saja kan, karena perintah saja lah. Sebagaimana sebagian kaum muslimin menganggap bahwa sholat itu adalah formalitas, kan seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, gitu ya. Sebentar. Sebagai pengantar, gitu ya. Pada kondisi saat ini ada sebagian kaum muslimin yang kemudian mereka menandalkan doa sebagai thariqah atau jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu ya. Ada sebagian kaum muslimin yang kemudian memahami bahwa doa dapat dijadikan sebagai jalan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Punya hutang, berdoa. Bahkan kalau perlu cari doa yang khusus untuk melunasi hutang. Pingin kaya, pingin rezekinya banyak, dengan berdoa. Kalau perlu mendatangi orang-orang yang solih, meminta didoakan. Gitu. Kalau perlu minta doanya, doa untuk membuat rezeki lancar, seperti itu. Ada sebagian kaum muslimin yang menganggap seperti itu, gitu ya. Jadi mereka mengatakan bahwa doa adalah thariqah untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Kemudian mereka sangat mengandalkan doa, gitu ya. Baik itu doanya sendiri ataupun meminta orang lain untuk berdoa untuknya. Kita kan sering melihat ada sebagian kaum muslimin yang mendatangi orang solih, kemudian meminta didoakan oleh orang solih tersebut. Misalkan, mohon maaf Pak Ustadz, saya punya masalah begini, saya banyak hutang, istri saya sakit, anak saya mau melamar pekerjaan, minta tolonglah didoakan, nah, begitu. Kan ada orang yang seperti itu, gitu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang seperti itu, kan begitu, ya. Nah, mereka sangat mengandalkan doa. Apapun permasalahannya, selesai dengan doa, nah, gitu. Dan ini bukan cuma di mulut, ini sudah menjadi sebuah keyakinan, kan gitu. Keyakinan bahwa semua akan selesai dengan doa, kan gitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, mereka dengan keyakinan seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya mereka enggan untuk berusaha, enggan untuk berikhtiar, gitu. Upaya yang mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada itu hanya dengan doa.
Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada sebagian kaum muslimin yang seperti itu, yang benar-benar mereka mengandalkan doa sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah kita. Anak sakit, doa, gitu ya, minta doa, baik itu doa secara sendiri ataupun minta didoakan oleh orang lain, dan seperti itu. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka senantiasa mengharapkan munculnya keajaiban-keajaiban, gitu ya, keajaiban-keajaiban dari doa tersebut, gitu ya, sekali, gitu ya, gitu. Mereka berharap bahwa ketika mereka bersedekah dengan 1 motor, maka mereka akan mendapatkan 10 motor. Mereka bersedekah dengan 10.000, mereka berharap mendapatkan keajaiban, mereka mendapatkan 100.000. Masih ada orang yang seperti itu saat ini, kan begitu, yang hanya mengandalkan doa sebagai satu-satunya jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, gitu. Nah, akibatnya orang-orang yang seperti ini biasanya enggan untuk berikhtiar, enggan mewujudkan sebab akibat, enggan mewujudkan kaidah kausalitas, seperti itu. Nah, itu orang yang pertama. Biasanya Bapak Ibu dalam saudara-saudara itu ada 3 orang itu. Itu orang yang pertama yang menjadikan doa sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah. Namun di sisi lain, gitu ya, ternyata banyak kaum muslimin yang tidak yakin dengan doa, gitu. Kalau yang pertama tadi kan sangat yakin doa itu bisa menyelesaikan masalah, gitu ya, apapun masalahnya diselesaikan dengan doa. Namun ada sebagian kaum muslimin yang kemudian mereka itu tidak yakin dengan doa, sehingga akhirnya mereka malas untuk berdoa, gitu ya. Mereka malas untuk berdoa. Kenapa seperti itu? Karena mereka sering mendapati setiap doanya tidak terkabul. Sudah sholat duha setiap hari, bukan cuma 2 rakaat, 8, gitu. Sudah salat tahajud, sudah subuhan selama 40 hari lebih, tapi hutang tidak lunas, gitu. Sudah baca Quran sampai khatam berkali-kali, masalah keluarga tidak selesai. Nah, biasanya orang yang seperti ini nanti enggak berdoa. Buat apa sih doa? Hutang tetap harus dibayar, gitu ya. Keluarga tetap ripuh, kan gitu. Pokoknya begitu. Nah, sehingga ada orang yang seperti ini yang dia itu, gitu ya, tidak yakin bahwa doanya akan dapat menyelesaikan masalah hidup yang dihadapinya, gitu. Masih ada orang yang seperti ini saat ini, sehingga mereka sangat mengandalkan yang namanya ikhtiar. Mereka menganggap bahwa doa itu formalitas saja, karena Allah menyuruh lah. Kalau Allah tidak menyuruh, maksudnya ngapain doa? Ngapain mengandalkan tangan di atas, kan begitu? Ngapain capek-capek harus menghafal doa? Karena Allah aja nyuruh. Kalau Allah tidak nyuruh, kayak enggak deh. Nah, ada manusia, ada kaum muslimin yang masih beranggapan seperti itu, kan gitu. Nah, inilah yang kemudian kalau dalam masalah qada dan qadar ini, inilah yang disebut dengan paham Mu'tazilah atau Qadariyah. Kalau yang pertama tadi yang mengandalkan doa sebagai satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah, gitu ya, sebagai tariqah untuk menyelesaikan masalah, itulah yang dikatakan dengan kelompok Qadariyah. Nah, yang kedua ini adalah orang yang kemudian tidak percaya bahwa doa itu bisa menyelesaikan masalah, dan gitu, dia berdoa itu hanya sebatas formalitas, maka orang ini yang kemudian dikatakan sebagai Mu'tazilah atau Qadariyah, kan seperti itu. Nah, bagi mereka, bagi orang-orang yang seperti ini itu, doa itu menjadi formalitas. Yang penting saya sudah berdoa, gitu ya, tidak terlalu berharap akan ada keajaiban, karena keajaiban itu akan muncul atau sukses itu akan muncul karena ikhtiarnya, bukan karena keajaiban doa. Nggak ada deh keajaiban doa itu, kan gitu. Bagaimana mungkin saya bisa membeli motor kalau saya tidak pernah menabung untuk
membeli motor, kan begitu. Bagaimana mungkin saya bisa sembuh dari penyakit kalau saya tidak berobat, kan begitu? Nggak mungkin lah. Doa itu hanya formalitas saja. Nah, ada Bapak Ibu yang seperti itu, sehingga orang yang seperti ini sangat mengandalkan ikhtiar dan mereka lupa dengan doa. Nah, ini fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Walaupun mungkin bukan kita, kan gitu ya, tetapi inilah yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah kaum muslimin, bahwa masih ada kaum muslimin yang seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya kedudukan doa itu, gitu ya. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu, gitu ya, bahwa di dalam doa itu kan masalahnya itu biasanya jadi masalah itu adalah satu, terkabul atau tidaknya doa kita, kan begitu. Bapak-bapak itu kalau berdoa itu inginnya apa sih? Dikabul, kan? Kita ini berdoa itu kan dikabul. Nah, kadang-kadang dikabul dan tidak dikabul inilah yang menyebabkan dua kelompok tadi ada, kan begitu. Nah, terus seperti apa sebenarnya? Nah, kita harus memilah ini, doa itu masalah akidah atau masalah syariat. Kalau kita melihat tentang terkabul atau doanya, terkabul atau tidaknya doa kita, saya tanya bapak-bapak tahu nggak doa kita itu dikabul ataupun tidak? Tahu nggak? Dijawab itu bapak-bapak? Tidak. Kita itu tidak pernah tahu doa kita itu dikabul ataupun tidak. Apakah mobil yang bapak-bapak ada saat ini di rumah bapak itu, apakah itu karena berkat doa kita? Kan nggak tahu juga. Apakah jabatan yang naik yang kita miliki saat ini itu karena doa yang kita panjatkan? Kan kita tidak tahu. Nah, karena ketidaktahuan ini, maka terkabul atau tidak terkabulnya doa kita ini adalah masalah akidah. Karena kita tidak tahu doa kita ini dikabul atau tidak, maka ini adalah masalah akidah. Nah, kalau masalah akidah berarti kemana? Kembali kepada hati kita, keyakinan. Kalau masalah akidah apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah dalil. Sebagaimana begini Bapak Ibu, gitu ya. Saya tanya ke Bapak Ibu nih, apa tujuan manusia hidup? Apa tujuan manusia hidup, Bapak Ibu? Mesti jawabannya untuk beribadah. Kenapa begitu? Pak Ustadz menjelaskan di dalam video, menjelaskan di YouTube juga iya, di Google juga iya, kan begitu. Ketika pertanyaan untuk apa manusia diciptakan ditanyakan kepada manusia, maka boleh tidak menjawab begini, untuk apa kamu diciptakan? Saya diciptakan untuk makan, boleh tidak? Ya boleh saja, kan pertanyaan itu ditanyakan kepada dia. Ini kan pertanyaan terbuka, kan begitu. Bahkan Karmat Aristoteles itu mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang istilahnya itu yang diciptakan untuk memenuhi libidonya. Maka manusia itu libidonya kan seperti itu, ya. Boleh saja. Nah, namun kalau kita berpikiran jernih bahwa pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang salah. Kenapa pertanyaan yang salah? Seharusnya pertanyaan itu bukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau pertanyaannya seperti tadi, untuk apa manusia diciptakan, maka jawabannya beragam. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena semuanya relatif. Sebagaimana kalau bapak-bapak ditanya, kalau ada yang nanya kepada saya, Pak Jo, istrinya cantik enggak? Tentu jawaban saya cantik. Tapi kan menurut bapak-bapak belum tentu, kan gitu. Mau orang lain belum tentu, karena itu. Nah itu ibaratnya. Maka pertanyaan tadi itu pertanyaan yang salah. Seharusnya pertanyaannya itu bukan itu. Kalau kita menginginkan jawaban yang pasti, apa pertanyaannya? Pertanyaannya harus dirubah. Untuk apa Allah menciptakan manusia? Kalau pertanyaannya itu untuk apa Allah menciptakan manusia, jawabannya pasti untuk beribadah. Nah, sama kembali ke sini Bapak Ibu, gitu ya. Karena terkabul dan tidak terkabulnya doa itu adalah masalah akidah, maka tentu kita harus
membutuhkan dalil tentang bagaimana sebenarnya kedudukan doa di dalam Islam, kan itu dibutuhkan dalil. Dan sumber dalil di dalam syariat Islam, di dalam hukum Islam itu cuma dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Kita lihat bagaimana dalil dari As-Sunnah berkaitan dengan doa ini, ya. Bapak Ibu, kalau kita membaca As-Sunnah gitu ya, dari Al-Hadis, maka kita akan mendapatkan sebuah hadis. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Sholat itu ibadah bukan? Ibadah. Maka otaknya dari sholat apa? Doa. Zakat itu ibadah bukan? Ibadah. Maka inti dari inti core of the core gitu ya, inti dari zakat itu apa? Doa. Segala kebaikan itu kan ibadah, tapi inti dari ibadah apa? Doa. Gitu. Ini menunjukkan bagaimana mulianya doa di dalam Islam. Doa itu menurut ibadah, otaknya dari ibadah. Bapak-bapak kan tahu bagaimana mulianya ibadah sholat. Bahkan dikatakan sholat itu sebagai amalan yang akan pertama kali diperiksa oleh Allah di yaumil hisab. Kalau sholatnya benar, maka yang lainnya akan benar. Dan inti dari sholat apa? Ibadah. Bapak-bapak, sholat hafalkan bacaannya. Coba kira-kira di dalam sholat itu bacaannya itu tentang apa? Kalau tidak tentang permohonan, maka tentang pujian, kan begitu? Bapak lihat, mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai assalamualaikum, maka isi dari semua bacaan kita itu tidak akan lepas dari dua: permohonan, doa, gitu ya, dan pujian terhadap Allah, tidak lepas dari itu. Gitu ya. Maka, nah ini di dalam Islam ternyata doa itu begitu penting. Padahal bapak-bapak, coba sampai dikatakan doa itu otaknya ibadah. Otak itu kalau kita melihat manusia itu karena kedudukannya sangat penting. Otak yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain. Wajah boleh sama, kulit boleh sama, badan boleh sama, gitu ya. Tetapi yang akan membedakan apa nih, Pak? Otaknya. Wajah ganteng, gagah, berotot, tetapi otaknya tidak ada. Gimana? Dipandang tidak. Yang membuat manusia itu beradab karena apa? Karena otaknya. Yang membuat peradaban manusia itu maju karena manusia punya otak dan digunakan otaknya. Nah, doa itu menghul ibadah, otaknya dari ibadah. Inilah kedudukan doa begitu penting di dalam Islam. Core of the core, inti dari intinya ibadah adalah doa. Begitu. Nah, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua di dalam Al-Quran dikatakan, gitu ya. Laisa sayun akramu Allahu minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa. Coba. Bagaimana As-Sunnah mendudukan doa-doa itu sesuatu yang mulia daripada apa yang paling mulia di sisi Allah. Menggunakan kata akramu. Bapak-bapak, ingat gak kata akramu itu ada di dalam ayat apa? Ingat? Inna akramakum indallahi atqakum. Maka harta kita, wujud kita, penampilan kita itu tidak ngaruh. Yang ngaruh apa juga? Ketakwaan kita yang menyebabkan kita mulia di sisi Allah. Nah, sama dengan doa, bapak-bapak. Gitu ya. Ibadah kita apa kita tidak ngaruh. Yang paling mulia adalah doa ini. Gitu ya. Artinya apa? Artinya sebagaimana tadi dalam hadis yang sebelumnya itu di hadis At-Tirmidzi, gitu ya, bahwa doa itu begitu mulia. Yang paling mulia di sisi Allah itu doa. Karena apa? Doa itu intinya dari ibadah, otaknya dari ibadah, kan begitu. Nah, seperti itu.
Kita lihat dalil yang ketiga. Dikatakan di dalam sebuah hadis, malam yas'alillah yaghdab alaihi. Ini kecaman, ini ancaman, ini istilah teguran dari Allah kepada kita kalau kita tidak berdoa. Apa dikatakan? Malam yas'alillah, barang siapa yang tidak berdoa, tidak memohon. Bukankah doa itu permohonan? Bukankah doa itu permintaan? Kan begitu. Maka dikatakan barang siapa yang tidak mau memohon sesuatu kepada Allah, ya ghadab alaihi, maka Allah itu akan murka kepadanya. Itu. Bapak-bapak takut nggak dengan murkanya Allah? Berani nggak melawan murkanya Allah? Kan begitu. Coba kalau ada perintah diikuti dengan ancaman, kira-kira perintah itu sifatnya apa? Wajib kan? Gitu. Kalau ada sebuah perintah untuk melaksanakan kemudian disertai dengan ancaman apabila kita tidak melaksanakan, maka sifat dari perintah tadi menjadi wajib. Allah marah kan gitu kalau kita ini tidak pernah meminta kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang seperti itu sifatnya sombong. Ya. Orang yang tidak pernah berdoa itu kan sombong. Bapak-bapak tahu ciri dari orang yang sombong itu? Habis sholat dia langsung pergi kan gitu. Orang yang habis sholat langsung pergi, mohon maaf ini ya, itu biasanya tidak butuh doa kan gitu. Maka biasakan setelah sholat itu pastikan beberapa menit itu untuk berdoa. Doa itu bisa berbentuk pujian terhadap Allah. Doa itu bisa berbentuk permohonan terhadap Allah kan begitu. Maka biasakan. Berikan waktu beberapa saat saja setelah sholat itu kemudian berdoa. Jangan seperti orang yang tidak butuh atau tidak punya masalah, begitu assalamualaikum yang kedua langsung kabur gitu ya. Bahkan bisa dikatakan menurut kiai di pondok itu dikatakan man tarakal wirda fahuwa kirdun, barang siapa yang meninggalkan wiridan fahuwa kirdun, maka dia adalah onyet. Gitu ya sekarang. Saking bagaimana kiai itu bukan hadis, itu bukan hadis, itu perkataan kiai saja. Saking bagaimana menjaga agar santri-santrinya tidak kabur setelah sholat kan gitu ya, seperti itu. Nah, kembali ke sini bahwa ini beberapa dalil di dalam al hadis tentang bagaimana kedudukan doa, gitu kan. Kita sebagai manusia, gitu ya. Kalau ada orang yang dekat dengan kita, kalau kita punya sahabat, tentu kita akan menolong ketika dia itu meminta pertolongan kepada kita, gitu ya, seperti itu. Namun mungkinkah kita akan marah kalau dia tidak meminta bantuan kepada kita? Kan enggak juga, gitu. Ini mah lain, Allah itu lain. Allah itu bahkan marah kalau kita ini tidak meminta berdoa kepadanya kan begitu. Allah itu marah kan gitu. Kemudian yang selanjutnya bapak-bapak, di dalam hadis yang lain gitu ya dikatakan sallallahu min fadlihi fa innallaha yuhibbu ayyus ala. Mintalah kepada Allah akan kemurahannya, karena sesungguhnya Allah senang apabila diminta sesuatu. Ini kan berlawanan dengan sifatnya manusia. Adakah manusia yang senang diminta pertolongan? Bapak-bapak senang nggak kalau tiap hari ada tetangga yang minta tolong? Senang nggak? Kadang-kadang senang kalau hati lagi bagus kan gitu. Ini punya tetangga tiap hari minta tolong terus gitu ya, minta tolong terus, tidak akan senang kita itu. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali minta tolong kita senang membantunya ya, itu naluriah saja, kita senang menolong. Tetapi kalau tiap hari gitu ya, setiap saat ini 5 kali dalam sehari meminta gitu ya, bahkan bukan cuma 5 kali, bahkan dia tambah setiap hari gitu ya. Ini senang Allah itu kalau diminta itu. Kalau diminta oleh kita itu senang. Itu menandakan kita butuh dengan Allah kan begitu. Menandakan bahwa Allah itu as-samad, tempat bersandar gitu. Ya Allah itu senang gitu. Coba kira-kira bapak-bapak,
Kalau seseorang sudah disukai, bagaimana kedudukan orang tadi di hadapan orang yang menyukainya? Bapak-bapak kalau sudah suka dengan seorang, misalnya bapak suka dengan teman, maka kan lain kan perlakuannya gitu ya. Atau dulu bapak-bapak misalkan terhadap istri bapak-bapak suka kan dulu itu kan begitu. Nah, sekarang aja mungkin agak lain gitu ya sebenarnya. Dulu kan suka ya, dulu suka terhadap istri, coba kira-kira apa? Senang bertemu juga senang, melihatnya dari kejauhan senang, ngintipnya juga senang, segala macam lah kan gitu. Coba bagaimana rasanya kita hidup ini kalau kita disukai oleh Allah, kan begitu. Nyaman bapak-bapak gitu ya. Hadis yang selanjutnya yang kelima dikatakan ini sebuah ancaman gitu ya. Bukan sebuah ancaman, ini yang terjadi kalau kita berdoa. Ma min muslimin yad'u bi da'watillah illa atamullah iyyaha aw sarrafa anhu min su'i mislihi. Di dalam hadis ini dikatakan tidak ada seorang muslim pun di muka bumi ini yang berdoa kepada Allah kecuali doanya akan dikabulkan. Jaminan dari Allah bapak-bapak. Allah akan mengabulkan doa kita kan gitu. Cuma caranya Allah mengabulkan disebutkan bahwa Allah itu akan mengabulkan kepada kita gitu ya, nanti dia hadis saja, kecuali kalau di dalam doanya itu ada doa yang tidak baik kan gitu, dikabulkan atau dijauhkan dari sesuatu keburukan atau musibah yang seru. Allah pasti kabulkan bapak-bapak. Ini jaminan dari Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Atau Allah akan jauhkan kita dari keburukan yang atau musibah yang serupa. Lengkapnya di dalam sebuah hadis gitu ya, yang panjang. Saya bacakan ininya artinya, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa yang tidak mengandung dosa. Doa tidak mengandung dosa itu seperti Allah misalkan ini juga termasuk doa, ceraikan dia dengan istrinya kayak karena saya naksir dengan istrinya. Ada orang mungkin saja ada gitu, naksir dengan tetangga, mohon maaf ya. Itu tidak, kalau itu tidak. Jadi ataupun misalkan ya Allah jatuhkan dia dari motor ketika dia pergi ke tempat kerjanya, itu kan doa yang mengandung dosa gitu ya. Nah, selama kita ini berdoa dan doanya itu tidak mengandung dosa dan tidak memutus hubungan silaturahmi gitu ya, maka Allah akan kabulkan doa kita dengan salah satu dari 3 pilihan dikabulkannya doa. Yang pertama adalah dikabulkannya doa itu, kita misalkan minta apa Allah kabulkan gitu. Yang kedua, kalau Allah tidak kabulkan permintaan kita, maka Allah tangguhkan di hari kiamat. Sekarang misalkan bapak berdoa, ya Allah, saya ini sudah 20 tahun atau 30 tahun menikah, saya nggak punya rumah, malu saya dengan mertua, malu dengan istri, ya Allah bangunkan saya rumah. Bapak-bapak berdoa itu Allah tidak kabulkan, tetapi Allah kabulkan di surga. Mana yang lebih baik? Itulah cara Allah mengabulkan doa kita kan begitu. Maka kita memperoleh doa ya Allah bangunkan saya rumah gitu ya. Ya nggak usah banyak lah, tipe 21 juga nggak apa-apa kan gitu kan. Itu seperti itu. Jangan putus asa ketika tidak dikabulkan oleh Allah. Jangan-jangan Allah akan kabulkan rumah kita untuk kita di surga. Mending di mana bapak-bapak kita sudah menikah 30 tahun, sudah berapa kira-kira usia? Sudah 50 ya, 50. Padahal usia kita paling berapa? Kalaupun Allah kabulkan kita diberikan kesempatan membangun rumah, paling juga kita menikmatinya hidup di rumah tadi paling cuma 10 tahun. Tapi kalau di surga Allah bangunkan rumah kita di surga, abadan selamanya kita akan seperti itu, gitu ya. Nah, jadi kalau Allah akan tangguhkan di hari kiamat, artinya nanti Allah kabulkan di akhirat. Atau yang ketiga, jadi kalau doa kita tidak dikabulkan, kemudian doa kita pun tidak ditangguhkan oleh, maka ini atau dijauhkan dari sesuatu keburukan
musibah yang serupa. Misalkan gini, ya Allah, saya punya istri, punya anak. Selama ini saya membawa istri, anak saya dengan motor. Ya Allah, berilah saya mobil. Gak usah yang baru-baru, yang penting rodanya dapat. Gitu ya. Yang penting rodanya dapat kan gitu ya, seperti itu. Allah tidak kabulkan. Kenapa? Karena Allah tahu kalau kamu diberikan mobil, kamu tidak bisa nyetir mobil, nubruk pagar tetangga, kamu harus ganti kan gitu, seperti itu. Itu cara Allah kemudian mengabulkan doa kan seperti itu. Ini dalil tentang doa dari al-hadis. Sekarang bagaimana dalil tentang doa? Bagaimana Al-Quran mendudukkan doa ini? Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Gitu. Dan Tuhanmu Allah maksudnya berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Itu kan perintah. Berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, itu dikatakan sebagai orang yang menyombongkan diri adalah apa? Dari menyembahku dan masuk neraka, masuk neraka jahanam dalam keadaan dalam keadaan hina, gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau kita tidak berdoa kepada Allah itu kita dikatakan sombong. Apa artinya bahwa Allah kalau sombong itu? Sombong itu tidak berhak untuk tinggal di surga. Kalau tidak tinggal di surga, kan tinggal di mana? Tidak ada tempat lain di akhirat, itu cuma dua tempatnya. Kaplingnya cuma dua, kalau nggak di surga di neraka. Iblis laknatullah, bapak-bapak, itu adalah makhluk Allah yang pernah mengenyam surga, tapi karena kesombongannya dia mengatakan anak khairun minhu khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Kan itu kesombongan iblis itu. Saya lebih baik daripada Adam, ya Allah. Engkau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Mana yang lebih baik? Saya. Nah kesombongan itu yang menyebabkan iblis terusir. Di dalam hadis dikatakan layak dulu jannah, tidak akan masuk surga maka fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Orang yang ada di dalam hatinya itu kalau sebesar jalan rasa sombong. Jadi kalau kita tidak berdoa kepada Allah, itu dikatakan sebagai orang yang sombong dan akan mendapatkan kehinaan dan masuk neraka jahanam, kan begitu. Ayat yang lain mengatakan oh ini masih sama ya? Masih sama. Oh belum. Nah ini dikatakan, saya bacakan aja ininya, terjemahannya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Artinya apa? Artinya Allah itu dekat. Jadi kita itu nggak usah tengok-tengok kita berdoa itu. Mau berdoa pun Allah di mana ya? Sebelah kiri apa kanan? Kalau di kiri saya mau ada kiri ya. Di kanan sebelah tidak usah seperti itu. Allah itu lebih dekat daripada pembuluh ini urat di tenggorokan. Sampai Allah itu tahu kan apa yang ada di hati kita, kan gitu. Ini gitu ya. Nah Allah itu di sini katakan akan mengabulkan orang-orang yang memohon, gitu ya, seperti itu. Namun dengan syaratnya, ada syaratnya nih, gitu ya. Bapak-bapak lihat, baca ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an, gitu ya, gitu ya. Pak inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku ini dekat, aku kabulkan orang yang ketika dia itu berdoa, gitu. Namun syaratnya ada. Apa syaratnya?
yastajibu li wa yu'minu bi la'allakum yarsudun. Kalau kita ingin dikabulkan doa oleh Allah, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Kalau ingin dikabulkan ya sholat yang benar. Kalau ingin dikabulkan ya cukup aurat. Kalau ingin dikabulkan doa ya makan dengan makanan yang halal, jangan yang haram, kan begitu. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ini kan artinya apa? Wa amanu dan wa aminu sholihan. Gitu. Jadi kalau kita ingin dikabulkan doa, patuhi segala perintah Allah. Maka koreksi, jangan-jangan kenapa doa kita tidak dikabulkan, jangan-jangan karena kita tidak patuh terhadap Allah. Di dalam ayat yang lain dikatakan, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Ini ya, ini jaminan dari Allah bahwa kita ini ditanyakan Allah, siapa sih yang akan mengabulkan doa ketika orang dalam kesulitan? Kecuali Allah, kan begitu. Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Gitu ya, seperti itu. Jadi dikabulkannya doa itu haknya Allah, hanya Allah yang bisa mengabulkan seperti itu. Maka berdoa, kan gitu ya, seperti itu. Ini kedudukan doa. Jadi Allah pasti mengabulkan doa kalau kita taat dan beriman kepadanya. Di ayat yang lain juga dikatakan gitu ya. Jadi di sini gitu ya. Malaikat yang memikul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji kepada Allah, kepada Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun. Lihat bapak-bapak, ibu-ibu, jangankan kita, para malaikat pun berdoa. Cuma kalau kita kan egois, kita ini berdoa untuk diri sendiri. Maksimalnya kita berdoa untuk kerabat, kan begitu. Gitu. Tetapi malaikat itu berdoa untuk siapa? Mereka berdoa. Mereka tidak ada punya kepentingan untuk doa, kan gitu. Karena mereka hamba yang taat kepada Allah. Maka berdoa untuk siapa? Untuk manusia. Bapak-bapak yakin bahwa ketika kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, maka ada banyak malaikat yang tidak kita lihat, yang kemudian memohonkan ampun untuk kita karena kita menghadiri majelis ilmu, kan gitu. Bapak-bapak ingin melihat malaikat? Saya mah nggak mau, gitu. Nggak mau, takut pingsan, gitu ya. Lebih tenang kalau tidak melihat lah, gitu. Maka itu makhluk gaib. Saya bayangkan andai kata ya, ininya ya, ini permisalan andai kata kita melihat malaikat begitu banyak malaikat di sekitar kita memohonkan ampun kepada Allah. Aduh, pingsan, gitu ya. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini jadi malaikat itu meminta berdoa, gitu ya. Dan insya Allah bapak-bapak, malaikat itu makhluk mulia, maka doanya akan dikabulkan Allah. Tapi mereka itu kan doanya kan sederhana, minta diabulkan doa, kan begitu. Coba bapak-bapak hubungkan, sambungkan ayat-ayat Al-Quran tentang doanya malaikat. Biasanya mereka berdoa adalah meminta ampunan untuk kita, ya, seperti itu. Nah, di sini katakan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat, gitu ya, dan mengikuti jalan Engkau. Jadi yang didoakan oleh para malaikat itu adalah orang yang bertaubat. Bertaubat itu apa? Bertaubat itu berarti menyesal dan tidak berniat untuk tidak mengulangi, dan mengikuti jalan Engkau, artinya orang yang beramal soleh, gitu ya. Ayat yang lainnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, di sini dikatakan ini doa para malaikat juga, gitu ya. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden. Siapa mereka itu? Tadi orang yang bertobat dan orang yang mengikuti perintahnya Allah, gitu ya. Yang telah Kau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka, gitu. Ini, gitu ya, sudah. Kau maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doanya malaikat. Nah, itu Bapak-Bapak. Jadi di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah itu mendudukan doa itu pada tingkatan yang tertinggi,
tingkatan yang luar biasa mulianya. Dikatakan muhul ibadah, core of the core, intinya dari inti ibadah adalah doa, intinya dari sholat adalah doa, kan begitu. Nah, sehingga doa itu bapak-bapak adalah perintah Allah kepada hamba-Nya, sebagaimana perintah sholat, sebagaimana perintah zakat, sebagaimana perintah haji, sebagaimana perintah Allah yang lainnya. Dan Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk berdoa, baik di kala sempit maupun di kala lapang, baik di dalam hati maupun di zahirkan. Jadi doa itu perintah, bapak-bapak. Dan Allah tadi kan sudah mengancam, kalau tidak berdoa, ancamannya seperti apa, kan? Artinya apa? Berdoa itu wajib. Kemudian Bapak Ibu, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang dapat mengabulkan doa, bukan orang lain. Kita berdoa itu kepada siapa? Kepada zat yang bisa mengabulkan doa. Apa Bapak-bapak berdoa kepada orang yang tidak bisa mengabulkan doa, kan begitu? Bapak-bapak misalkan minta ke gunung, berdoa ke gunung gitu ya, minta mobil, nggak akan muncul mobil dari gunung, kan? Buat apa kita berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doa, kan gitu? Ya ibaratnya apa? Ibaratnya anak kita kan meminta kepada kita, misalkan Pak minta uang lah, karena dia yakin kita bisa memberikan uang, kan begitu? Istri kita minta uang kepada kita, kan gitu, karena yakin kita bisa memberikan uang, gitu. Kalau kita tidak diyakini oleh istri kita bisa memberikan uang, istri kita akan meminta kepada orang yang bisa memberikan uang, kan hati-hati. Kemudian selanjutnya, bahkan malaikat pun juga memanjatkan doa kepada Allah untuk siapa? Untuk manusia. Namun demikian Bapak-bapak, walaupun begitu mulianya doa, walaupun berdoa itu wajib gitu ya, namun harus diingat bahwa doa gitu itu tidak bisa mengubah ilmunya Allah. Apapun kejadian di alam semesta ini, semuanya berdasarkan ilmunya Allah. Tidak boleh kita itu berdoa begini, ya Allah putihkan kulit saya, udah hilang sih, nggak boleh itu doa yang tidak berguna. Ya Allah, apa istilahnya, ya Allah kecilkan kulit saya sehingga saya bisa masuk ke lubang kunci kamar mandi tetangga. Itu nggak boleh. Itu kan sesuatu yang sia-sia lah istilahnya. Nggak mungkin seperti itu. Gitu. Kita pahami bahwa doa itu tidak bisa mengubah ilmunya Allah. Kejadian kita ini sudah seperti ini diceritakan Allah. Kodoknya kita itu sudah seperti ini. Ya kalau saya minta ya Allah, saya ini kok apa bikin saya mancung, misalkan ya mancung ke dalam, gitu. Ya Allah, mancungkan ya nggak usah. Itu udah seperti itu, gitu ya. Kemudian doa itu Bapak Ibu itu tidak bisa menolak qadanya Allah, tidak. Apa itu qada? Qada itu ketetapan Allah berkaitan dengan penciptaan. Ada qada yang kita ketahui, sudah kita ketahui ya. Ada qada yang belum kita ketahui. Qada yang kita ketahui apa? Wujud kita. Itu kan qada yang sudah kita ketahui, yang kemudian kita bilang takdir. Namun ada qada yang belum kita katakan apa itu? Kematian, rezeki, kedudukan nanti kita di surga, apa di neraka, itu kan pada Allah itu. Nah, doa itu tidak bisa menolak qadanya Allah. Maka nggak usah kita itu berdoa misalkan, ya Allah, hidupkan kembali Nabi Muhammad agar bisa menjadi petunjuk bagi saya. Nggak usah seperti itu, kan begitu. Itu doa yang sia-sia. Kenapa? Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Ya Allah, misalkan berikan kilat atau sambarlah dengan kilat orang-orang yang kemudian membakar Al-Quran. Nggak usah seperti itu. Ya, jadi doa tidak dapat menolak qadanya Allah. Kemudian yang selanjutnya juga doa itu tidak bisa mencabut qadarnya Allah. Qadar itu apa? Khasiat yang Allah berikan kepada makhluknya. Manusia itu diberikan khasiat tidak bisa terbang. Manusia itu diberikan khasiat tidak bisa berjalan di atas air tanpa alat. Maka nggak usah macam-macam berdoa, ya Allah jadikan saya bisa berlari di atas air. Untuk apa berlari di atas air? Apakah ada gunanya?
Ya ada gunanya kalau banjir. Insya Allah kalau masalah tidak akan banjir, ya. Kamu bisa berdoa seperti itu, kan gitu. Nah, doa tidak bisa mencabut qadarnya Allah. Kemudian Bapak Ibu, bahwa doa itu tidak bisa merubah hukum sebab akibat atau sebab musabab. Semua harus diberikan sebab dan akibatnya, kan gitu. Kalau kita ingin mendapatkan pendapatan, gitu ya, ya bekerja kan begitu. Bapak Ibu ingin misalkan dapat penghasilan sebulan itu 1.500.000 misalnya, kecil ya, maka carilah pekerjaan yang minimal setiap harinya itu digaji 50.000, kan begitu, kan gitu. Harus seperti jangan berdoa misalnya, ya Allah berilah saya gaji 1.500.000 tetapi tidak melakukan sebab akibat, ya itu salah, kan begitu. Tidak seperti itu, gitu ya. Jadi doa tidak bisa merubah hukum sebab akibat. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa oleh karenanya doa tidak boleh dijadikan jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah, nggak boleh. Yang jelas yang harus kita pahami tadi, doa itu apa Bapak Ibu? Perintah Allah, dan kita wajib berdoa. Saya kira ini materi belum selesai. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan membaca Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri dengan membaca tahmid, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.